li ashabil yamin lan iku kedue ashabul yamin. Tidak usah khabar ya. Li ashabil yamin kedue ashabul yamin, khabarnya hapus. Silatu ansha'nahunna iku dadi silai lafat ansha'nahunna au ja'alnahunna utawa lafat ja'alnahunna menjadi sila atau penyambung dari ansha'nahunna. Allah Ta'ala di atas, Allah Ta'ala menciptakan bidadari tanpa melalui kelahiran. Bidadari itu semuanya dalam keadaan masih gadis, terus disayangi, dicintai, dan juga umurnya sama. Itu bagi ashabul yamin. Ashabul yamin di atas dijelaskan mereka fi sidrin mahdud wa talhiman mandud dan seterusnya. Wahum utawi ashabul yamin iku sullatun, itu golongan yang banyak atau golongan yang besar. Sullatun ay jama'ah, golongan yang banyak atau golongan yang besar, minal awwalina, dari golongan orang yang pertama, wasulatun, dan golongan yang banyak, minal akhirin, dari golongan orang yang terakhir. Jadi kalau ashabul yamin orang-orang yang mendapat kenikmatan. Sekarang sebaliknya, washabus shimal lima ashabus shimal fi samumin wa hamim. Washabus shimali utawi ashabus shimal, ma ashabus shimal iku utawi kang den aran ashabus shimal, yang dinamakan ashabus shimal, fi samumin iku tetep ing dalam angin. Tempatnya ashabus shimal yaitu berada di dalam angin. Artinya rihin harotin, rihin tegese angin. Ya Allah, angin itu harotin kang panas, anginnya panas. Karena angin itu minan nari sangking geni, terbuat dari api. Anginnya terbuat dari api. Tangfudukan tembus opo angin, minal masami ing dalam piro-piro badan. Setiap anggota tubuh yang terkena angin itu maka menjadi hangus, menjadi hancur atau musnah. Karena angin ini sangat panas. Adapun angin yang sekarang kan enggak panas ya, kadang sejuknya. Sejuk. Yang jelas angin itu identik membawa manfaat. Kalau angin yang di pinggir laut biasanya, kalau angin yang di pinggir laut itu tidak panas, cuma kalau kita jemur baju itu cepat kering. Dulu waktu saya di pondok nyuci di kampung, nyuci di kampung. Jadi kalau bawa tas itu bukan berarti dia pulang, enggak pulang. Di bawa tas ke kampung itu bawa cucian. Nyuci di kampung, setelah nyuci di kampung ke pondok, mungkin dibiarin selama 10 menit itu sudah kering. Karena memang di pinggir laut. Jadi walaupun nyuci sore umpamanya, terus dibiarin malam itu karena memang anginnya sangat banter, itu otomatis kering. Dan itu namanya bukan harot, ya, bukan angin yang panas. Tapi besok bagi ashabus shimal itu berada di sebuah angin yang sangat panas, karena panas yang terbuat dari api sehingga bisa membakar anggota tubuh. Selanjutnya wahamim, lan ing dalam banyu kang panas. Minumannya ashabus shimal atau penduduk surga, airnya sangat panas. Ma'in tegesi banyu syadidil haroroti kang banget panas.
Kalau yang ashabul yamin di atas enggak, tapi ada buah-buahan. Terus berada di naungan yang panjang, air yang mengalir, buah-buahan yang tidak pernah putus. Kalau baca Waqiah sendiri pada lafaz, pada ayat maksudnya, faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah, itu diulangi sebanyak 10 kali. Faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah sampai 10 kali. Itu biasanya ada hasilnya sendiri. Saya punya Waqiah namanya Waqiahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu lengkap, mulai tawasulnya lengkap. Nabi, keluarga beliau, terus ada Sayyidina Ali, ada Siti Nafisah ammatin Imam Syafi'i, bibi sekaligus yang menjadi gurunya Imam Syafi'i. Terus ada Qutbul Ghaus umpamanya. Banyak yang ditawasul, termasuk malaikat. Ada malaikat Israil, ada malaikat Qasim umpamanya. Terus di masing-masing ayat itu sama dengan Yasin Fadilah, ada doanya, dan ada beberapa ayat itu yang diulangi sampai berapa kali, termasuk ini faqihatin katsirah la maqtu'ati wa la mamnu'ah. Itu insya Allah itu banyak isiannya. Tapi kalau baca sendiri ya, kalau ini kan nggak baca bareng-bareng wis nggak usah. Sesuai seperti biasanya. Kalau ingin fotokopi besok kalau sudah boyong, contohnya putra Ustaz mau boyong, ngapain? Mau kawin. Terus mau fotokopi Waqiahnya Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu banyak ya kan. Termasuk doanya gini, Allahumma rzuqni rizqan thaliban ghaira maghluqa. Allahumma rzuqni rizqan, ya Allah berilah saya rizki thaliban yang dicari rizki, ghaira maghluq, tidak usah mencari rizki. Jadi kita dicari rizki, bukan kita yang mencari rizki. Itu banyak doanya. Terus selanjutnya bagi ashabus shimal yaitu wadhillim yahmum, wadhillin lan au atau naungan min yahmum sangkeng asap, ai dukhanin syadidis sawad, ai dukhanin tegese asap syadidis sawadi kang banget ireng. Jadi yang menjadi naungan mereka adalah asap yang sangat panas. Jadi diceritakan di beberapa kitab begini, penduduk surga itu mereka akan dikatakan penduduk surga itu la yahya wa la yamut. Tidak bisa dikatakan mereka hidup, juga tidak bisa dikatakan mati. Karena ketika sudah tersiksa dengan berbagai macam siksaan, umpamanya tubuhnya sudah rontok, sudah hancur, sudah musnah, akhirnya kembali seperti semula dan seterusnya. Dikatakan suatu ketika ada mendung, mereka sudah merasa bahagia bahwa berharap sebentar lagi akan hujan. Ternyata dari mendung itu turun hujan itu berbagai macam malapetaka. Terus hujannya itu ada yang berupa air nanahnya, ada yang berupa darah, ada yang berupa hujannya kalajengking. Wah, hujan kalajengking. Terus hujannya batu dan seterusnya. Nah ini makanya awan yang dimiliki oleh mereka, oleh penduduk neraka. Itu dukhanin syadid sawad la baridin, tidak dingin, kawairihi seperti yang lain. Kalau yang lain awan yang kita ketahui itu mesti dingin, karena biasanya kita berteduh awan. Biasanya kalau kita berteduh di sebuah tempat, maka tempat itu mesti menyelamatkan kita. Kalau hujan, kita mencari tempat untuk berteduh biar tidak terkena hujan.
Atau mungkin kalau sangat panas, kita mencari tempat untuk berteduh, entah itu pohon-pohonan atau mungkin bangunan, dengan tujuan biar tidak terkena panas dan yang lainnya. Tapi untuk penduduk neraka enggak, bahwasanya tempat berteduh yang dimiliki mereka itu sangat menyiksa, sangat gelap, sangat hitam, dan juga tidak dingin. Minad dilali sangking piro-piro aupan, wala karimin dan ora mulyo, ai hasanil manzori tegese yang bagus dipandang. Wala karim lan tidak mulia, artinya hasanil manzor yang tegese kang bagus dipandang. Tempat berteduh yang kita ketahui mesti enak dipandang karena menyelamatkan dari dingin atau dari panas. Tapi ini enggak. Innahum kanu qabla dzalika mutrafin. Innahum sa'tuni ashabus shimal. Innahum sa'tuni ashabus shimal. Iku kanu ono sapa ashabus shimal. Qabla dzalika ing dalam sadurunge mengkono-mengkono yang disebutkan, karena nasib atau hidup mereka sebelumnya fid dunya ing dalam dunia mutrafina iku podo berhamburan, mereka menghamburkan hartanya. Artinya munaimina tegese mutrafi ay munaimin tegese berfoya-foya la yas'abuna fit ta'ah, la yas'abuna tidak menyulitkan semua, la yas'abuna tidak merasa sulit atau tidak merasa sulit atau capek fit ta'ati ing dalam berbuat taat atau kebaikan. La yas'abuna tidak merasa sulit sopo ashabus shimal fit ta'ati ing dalam berbuat taat. Sama dengan di pondok. Kalau di pondok sudah mutrafil berfoya-foya ya, kiriman sekian dengan penampilan yang mewah, dengan makanan yang sangat nikmat. Jadi selama di pondok tidak mau makan makanan yang sederhana, apalagi makanan pondok umpamanya. Jadi kalau pagi harus beli gulai umpamanya. Terus kalau siang dan seterusnya. Begitu juga cara berpenampilan, terus semuanya mewah. Maka ketika sudah keluar dari pondok itu akan sebaliknya. Paham ya? Samanya yang digambarkan dalam tafsir ini bahwasanya ashabus shimal mereka selama di dunia mutrafin, mereka berfoya-foya. Mereka tidak merasa lelah, tidak merasa capek dalam berbuat ibadah. Akhirnya balasannya seperti tadi. Begitu juga di pondok. Jadi di pondok hebat orangnya ya. Semuanya takut. Bukan cuma teman kamarnya, ustadznya juga takut. Makanan mewah, penampilan mewah, semuanya mewah. Maka naudzubillah jangan dia ada harapan ketika sudah keluar dari pondok menjadi orangnya, menjadi orang yang diorangkan oleh orang, tapi menjadi orangan. Wa kanu yusirruna 'alal hinsil adim.